Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IT dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di video kali ini. Mari kita bersama-sama untuk belajar bagaimana mengoperasikan jendela Microsoft Word. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara apa saja untuk melakukan blok atau seleksi teks dalam Microsoft Word. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe. Bagi yang belum subscribe, tekan like dan share agar memberikan manfaat kepada teman-teman yang lain. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah sediakan satu buah file Microsoft Word ya. Jadi kita pada kesempatan kali ini hanya berfokus tentang mengenal 6 tombol keyboard yang ada di keyboard laptop kita masing-masing, yaitu ada tombol arah, ada 4 arah, itu biasanya berada di bagian kanan bawah, ada atas, bawah, kanan dan kiri. Kemudian lagi ada shift dan control ya. Shift control ini ada dua juga. Yang satu berdekatan dengan tombol panah dan yang satunya berada di bagian kiri bawah biasanya ya. Namun dalam video ini saya lebih menekankan untuk menggunakan tombol bagian kiri bawah supaya tangan kita menggunakan tangan kiri dan kanan. Jadi nantinya tombol shift dan control ini untuk tangan kiri, kemudian untuk 4 arah ini kita gunakan tanda atau tangan yang sebelah kanan. Untuk latihan kita klik saja di awal teks ya, kita kenalan dulu satu-satu apa fungsi dari tombol ini. Jadi ini cara memblok dengan menggunakan keyboard. Yang pertama kita gunakan tombol kanan dulu ya, Sobat IT. Jadi kita coba dulu taruh di awal, diklik di awal teks, kemudian klik atau tekan tombol yang kanan ini. Tidak usah ditahan atau direndam, cukup diklik satu kali. Kita lihat pergerakannya ya, kita perbesar saja. Di sini kalau kita tekan tombol kanan, maka kursor akan bergerak ke kanan tiap satu karakter. Kenapa saya sebut karakter? Karena yang bisa diketikkan dalam Word tidak hanya huruf, melainkan ada juga tanda baca, simbol, dan yang lainnya ya, ada juga angka. Oke, jadi kalau kita tekan tombol kanan, maka kursor akan bergeser ke kanan per karakter ya. Jadi sudah diketahui bahwa tombol yang kanan jika ditekan akan bergeser ke kanan satu karakter. Kemudian kalau ditekan kiri, silahkan dicoba lagi, maka dia akan berlawanan dengan tombol kanannya, yaitu bergerak atau berpindah satu karakter ke kiri. Oke, begini ya Sobat IT dimanapun berada. Kita taruh di awal lagi. Kemudian kita coba panah atas atau panah bawah ya. Karena kursornya di atas, maka kita mulai dengan panah bawah. Kita coba panah bawah, kita klik di awal lagi, kemudian tekan panah bawah. Maka kursor akan berpindah ke bawah setiap satu baris. Jadi poinnya diingat ya Sobat IT. Kalau kanan satu karakter ke kanan, kalau kiri satu karakter ke kiri, ke bawah satu baris ke bawah, ke atas berarti satu baris ke atas. Jadi kalau misalnya kursornya berada di tengah baris, dia akan menyesuaikan dengan teks yang ada di dalam naskahnya. Oke. Kemudian lagi kita kombinasi dengan tombol kontrol ya. Jadi kontrol dan kanan ya, kita coba kontrol dan kanan. Kita taruh di awal lagi, kemudian kontrolnya ditahan, tekan tombol kanan satu kali. Maka yang terjadi adalah bahwa kursornya bergerak atau berpindah ke kanan per satu kata. Dan sebaliknya, berarti jika kontrol kiri, maka kursor akan berpindah satu kata
ke kiri. Ya, jadi kalau kontrol kanan satu kata ke kanan, kalau kontrol kiri satu kata ke kiri. Selanjutnya kontrol bawah, karena ini kursornya di bawah, di atas, jadi kita mulai dari kontrol bawah. Kontrol bawah dia akan menggeser atau menggerakkan kursor ke bawah setiap satu paragraf. Kalau ke atas berarti menggeser kursor satu paragraf ke atas. Kemudian kita coba lagi dengan shift ya. Kita coba dari shift kanan. Kita taruh di awal lagi kursornya. Shift tahan, kemudian tekan tombol kanan. Pelan-pelan saja. Maka yang terjadi adalah memblok teks atau karakter ke kanan per karakter. Ya, per karakter, memblok per karakter ke kanan. Nah, untuk menggunakan kombinasi shift, di sini ada ketentuan baru bahwa jika kita menggunakan shift kanan adalah fungsinya blok, maka shift kirinya adalah pembatalan blok. Ya, jadi kalau ke kanan memblok, maka shift kiri membatalkan blok. Dan sebaliknya, jika kita mulai dari kanan, ya, kita mulai dari shift kirinya adalah blok, jadi ini memblok ke kiri, maka shift kanan adalah membatalkan blok. Berikutnya kita coba lagi dari awal. Sekarang shift bawah. Shift bawah fungsinya berarti memblok per satu baris ke bawah, sama dengan prinsip shift kanan atau shift kiri. Jika ke shift bawah memblok, maka shift atas adalah membatalkan blok. Sebaliknya, jika kita mulai dari bawah, shift atasnya blok, maka shift bawahnya adalah pembatalan blok. Lanjut, jika tombol kontrol dan shift ditekan bersamaan ya, kontrol shift. Kita mulai lagi dari awal paragraf. Kontrol shift kanan. Kontrol shiftnya tahan, kemudian tekan tombol panah kanan yang ada di keyboard. Ya, jadi ini memblok ke kanan per satu kata. Prinsipnya sama. Untuk kontrol shift kanan memblok, berarti kontrol shift kirinya adalah membatalkan blok. Seperti ini ya. Jadi misalkan bahwa yang diblok itu harusnya sampai dengan keras, namun ternyata terblok sampai hardware misalkan, maka tidak perlu diulang, maka cukup dibatalkan saja dengan menekan kontrol shift kiri. Sebaliknya, jika dimulai dari kanan, kontrol shift kiri adalah memblok ke kiri, maka pembatalannya adalah kontrol shift kanan. Oke. Kemudian kita selanjutnya adalah kontrol shift bawah. Kontrol shift tahan, ya, kontrol shiftnya tahan. Ini dengan tangan kiri. Kemudian tangan kanannya khusus untuk 4 arah ini saja. Kontrol shift bawah. Maka untuk melakukan blok satu paragraf. Jadi jika ingin memblok paragraf berikutnya, silakan dilanjutkan dengan kontrol shift bawah lagi. Tidak perlu dilepas, tinggal dilanjutkan saja. Oke, untuk pembatalannya berarti shift atas. Jika bloknya kontrol shift atas, maka pembatalannya kontrol shift bawah. Jadi itu cara-cara memblok dengan menggunakan keyboardnya. Salah satu kelebihan memblok dengan keyboard adalah bisa melepas tombol dulu, kemudian kita lanjut. Misalkan begini, saya memblok satu baris seperti ini saja dengan shift bawah, kemudian saya melepas tombol shift dan bawahnya, lalu ternyata yang diblok ini harusnya sampai baris ketiga misalnya.
Jadi tinggal kita lanjutkan saja ya dengan shift lagi, shift kemudian tekan panah bawah seperti itu. Jadi bisa tombolnya dilepas dulu. Baik, kita lanjut dengan cara menggunakan mouse. Cara menggunakan mouse, mungkin saya akan menyampaikan 4 cara ya dengan mouse. Yang pertama, yang paling sering kita pakai adalah dengan drag ya, atau menekan klik tahan tarik. Seperti ini, kita klik tahan kemudian tarik. Nah, ini yang paling umum dipakai ya. Kemudian prinsipnya blok adalah menuju ke teks mana yang ingin diblok. Jadi misalkan saya ingin memblok sampai dengan titik di sini, maka tidak perlu kita mengikuti pergerakan blok setiap kata, namun cukup arahkan saja pointernya ke tanda titik atau ke teks terakhirnya. Jadi kita cukup dari K ke titik. Kalaupun kelebihan seperti ini, tinggal kembalikan saja. Kuncinya adalah penekanan kliknya tidak dilepas ya. Jadi cara mengembalikannya, kuncinya ada di dalam tekanan kliknya. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan mouse adalah jika yang diblok adalah satu kata ya, pasti satu kata, kita double klik kata tersebut ya. Jadi misalkan kata komputer, jadi kita arahkan saja pointer ini ke tengah-tengah kata ya, boleh di P antara U atau antara P dengan M ya. Yang penting dalam kata ini. Kemudian double klik ya, atau klik 2 kali cepat seperti ini. Namun ini hanya untuk satu kata ya. Jika yang diblok pasti satu kata. Kita coba yang tergolong seperti ini. Double klik di tengah-tengah teks ya, klik 2 kali, klik 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 klik. Oke. Kemudian lagi, jika yang diblok adalah satu kalimat, maka kita harus menggunakan tombol bantu keyboard 1 ya. Dalam hal ini kita menggunakan tombol bantuan kontrol ya, tekan kontrolnya, kemudian klik kalimat yang ingin diblok. Nah, kita coba kalimat yang pertama itu dari K sampai titik sini ya, di satu kalimat. Jadi boleh kliknya nanti di dimanapun, yang penting dalam satu kalimat ini. Boleh di sini, boleh di sini ya, sembarang. Yang penting dalam satu kalimat. Kontrol, klik. Untuk kata berikutnya ini dari untuk sampai titik yang terakhir ya. Kita coba lagi. Kontrolnya tahan, kemudian klik kalimat kedua. Ya, ini dengan catatan jika yang diblok adalah satu kalimat. Berikutnya lagi, jika yang diblok pasti satu paragraf ya, yang diblok pasti satu paragraf, kita gunakan triple klik. Boleh dimanapun, yang penting dalam satu paragraf itu ya. Saya coba di kata merupakan yang di sini, triple klik ya, 1 2 3, cepat ya. Sorry. Nah seperti ini, triple klik cepat, tuaga ya, tuaga. Nah seperti ini ya. Kita ulangi. Yang pertama, kalau pakai mouse yang paling umum adalah drag ya, klik tarik. Kemudian jika satu kata, double klik. Satu kalimat, control klik. Untuk satu paragraf, triple klik. Berikutnya lagi, yang keempat adalah menggunakan pointer yang berada di area margin kiri. Sobat IT, pointer kita jika di tengah-tengah seperti ini, berbentuk seperti kayak huruf I kapital atau berbentuk kayak garis ya. Tapi kalau kita geser ke area margin kiri ini, maka pointer kita akan berubah menjadi tanda panah putih berwarna putih ya, mengarah ke pojok kanan atas. Dan ini hanya berlaku di margin kiri. Kalau kita ke margin kanan, dia tetap garis tegak
ya. Jadi hanya di area margin kiri ini. Caranya adalah ujung pointernya ya, panahnya ini luruskan dulu dengan teks yang ingin di blok ya. Saya akan mencoba memblok baris pertama dari paragraf 1 ini. Jadi cara membloknya cukup diklik saja. Ketika sudah yakin lurus, kita klik ya. Jadi tiga akan memblok satu baris yang lurus dengan ujung panah itu. Jika kita ingin melanjutkan blok di teks berikutnya, maka cukup kita ulangi, cukup ditarik ke bawah saja ya, di drag ke bawah. Klik, tarik ke bawah. Jika ingin lanjut silahkan tarik lagi. Pembatalannya berarti kita geser ke atas ya. Kalau ke bawah memblok maka batalnya ke atas. Jadi sekali lagi klik, tarik ke bawah ya, tidak perlu mengikuti atau berada di area teksnya ya. Ini seperti ini drag yang pertama. Kalau drag yang kedua boleh seperti ini. Oke, mungkin itu saja Sobat IT cara-cara memblok, semoga bermanfaat. Dalam video kali ini, di akhir video ini saya akan kasih challenge bagaimana cara memblok seperti ini ya Sobat IT. Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar bagaimana caranya ya. Saya akan memblok beberapa kata namun dalam kondisi yang tidak berurutan ya. Saya coba kata yang di sini. Seperti ini. Setiap kata yang terbaca akan terblok. Oke, jika ada yang mengetahui tipsnya dengan cara apa saya melakukan ini, silahkan berikan jawabannya di kolom komentar. Baik, sekian video kali ini, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.